Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema wanita adalah guru serba bisa. Masya Allah. Tapi ini kayaknya nih jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Masya Allah, tabarakallah, terima kasih ya jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaan sebanyak-banyaknya. Karena dari tadi tuh bahkan ke Instagram saya aja banyak tuh yang nagih pertanyaannya. Yang Iya. tadi geleng-geleng. Iya yang geleng-geleng itu. Ayo kita selesaiin. Karena saking pusingnya, langsung aja kita bacain nih. Dari hamba Allah, tidak mau disebutkan namanya nih. Assalamualaikum Ustadz Ustazah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, saya mempunyai anak 3 dari 2 pernikahan. Anak ke-1 dan kedua hasil dari pernikahan pertama. Om sama tantenya ingin mengurus mereka dan membawanya ke Jakarta untuk disekolahkan di sana. Yang saya ingin tanyakan, saya takut memberikan anak-anak saya kepada om sama tantenya untuk diurus mereka. Karena saya takut di akhirat nanti saya akan ditanyakan pertanggungjawaban saya terhadap anak-anak saya. Apakah yang saya pikirkan itu benar? Saya mohon penjelasannya. Ustadz Maulana mohon dijawab. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, tanpa menggurui ataupun lebih tahu dari hal ini, tanpa kita melihat situasi dan kondisinya, mohon izin tanpa menggurui, saya harus sampaikan betul tanggung jawabnya kita, tapi dalam hal ini ada namanya kebutuhan anak. Kebutuhan anak. Jadi kadangkala anak dititipkan kepada orang yang mau, apalagi mau. Betul. Wah itu luar biasa lah. Ada omnya atau tantenya mau, ada neneknya mau, titipkan aja. Sepanjang itu karena kebutuhan anak. Bukan karena kita mau lepas dari tanggung jawab. Nah justru dengan menitipkan bisa jadi kebutuhannya terpenuhi. Karena omnya mau nyokolain, itu boleh. Itu boleh. Oh memberikan asupan gizi lebih bagus. Kalau kita justru bisa jadi ini adalah bentuk pertolongan Allah kepada kita dengan jalan adanya orang yang mau mengambil anak kita, minimal membiayai, minimal memberikan kebutuhannya. Itu dicamkan. Jadi boleh menitipkan anak sepanjang itu adalah karena untuk memenuhi kebutuhan anak dalam hal pertumbuhannya. Kemudian yang kedua, boleh menitipkan anak dalam hal pendidikan, ilmu. Makanya kadang-kala anak itu dititip di pesantren, dimasukkan di sekolah boarding school, ataupun di pesantren yang luar biasa, Masya Allah, Tabarakallah. Bahkan dikirim ke luar negeri karena sekolah. Bisa, tidak ada masalah. Tapi kembali lagi, tetap tanggung jawab itu adalah kita. Dan amanah itu tetap kita. Bukan berarti setelah dititipkan lepas tanggung jawab. Jangankan menitipkan anak di sekolah ataupun pesantren. Jangankan menitipkan anak di rumah neneknya atau tantenya atau di luar daerah. Nah dalam kita keseharian kita nitipin anak 6 jam di sekolah. Itu tetap tanggung jawab orang tua. Betul, Gimana betul. belajarannya tadi nak? Tetap Baik. ada kontrol dari kita. Betul. Bukan dilepas begitu saja. Betul. Jadi kita tanggung jawab juga ya sebagai orang tua Iya. kapanpun ya. Apalagi sekarang kan sudah zaman internet, jadi bisa Iya. mengontrolnya juga dari jarak jauh ya, video call ya baik. Mudah-mudahan terjawab. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Instagram @aininurul_. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya dong Ustadz, saya punya anak umur 10 tahun. Kalau dia telat pergi ke musola saat azan, saya marahin dia. Kalau telat pergi ngaji juga saya marahin. Apakah saya termasuk ibu yang solehah dalam mendidik anak atau bagaimana? Terima kasih. Ustazah Zilulung mohon jawabannya. Ya ampun, emang tuh kalau soleha harus marah-marah. Bunda saya yang Cecem cantik manja. Kalau kita memiliki anak yang udah umur 10 tahun memang sih dalam hadis nyatakan kalau anak umur 7 tahun perintahkan untuk sholat. Umur 10 tahun maka dipukul. Tapi nggak juga dengan cara marah-marah terus. Emang cuma satu cara doang gitu marah. Bunda jangan marah-marah, nanti jadi lekas tua. Ya enggak sih? Yang pertama jangan marah-marah. Tidak bisa kita selesaikan semua masalah hanya dengan marah-marah. Ada banyak cara kita menghadapi anak kita. Karena yang namanya kita merintahkan untuk sholat itu kan perintah suatu kebaikan. Tapi kebaikan itu jadi ketutup dengan marah-marahnya kita.
La takdub walakal jannah. Janganlah kita terlalu marah-marah karena bagimu surga. Kalau kita nggak marah insya Allah kita dapat surga. Jadi ada banyak cara. Pertama BMM. Apa tuh kalau sama anak? Berpikir, memilih, memutuskan. Kita berikan dia suatu pikiran apa? Ayo nak, itu udah azan. Mau ke musola jam berapa? Ha? Nanti kalau kamu musolanya nanti kamu telat. Ayo diskusi mikir. Memilih, mau yang jam berapa? Mau tunggu 10 menit, 20 menit, jadi ada diskusi. Berpikir, memilih. Memutuskan. Oke. Boleh nggak mah? 10 menit lagi nih mah. Nah, kan kalau kita hitung-hitung 10 menit belum dong dia namanya sholat. Oke. Bisa nggak mama nego 5 menit lagi gitu. Jadi nggak usah pakai namanya marah-marah. Dan yang kedua kita terus membimbing dengan cara kenali perasaannya. Emang kenapa sih kamu tuh kok kalau diminta sama mama untuk pergi cepat-cepat kok seperti itu. Aku kan masih capek mah, aku masih gini jadi kenali perasaannya. Jangan main marah-marah aja. Kita aja maaf ya mak ya kadang-kadang mah bikin tempe goreng misalnya. Ntar dulu bisa nggak? Mau nulis status update nih gitu. Mungkin kita sebagai orang tua aja seperti itu. Apalagi anak-anak. Dan yang ketiga jangan lupa guru kita sudah mengingatkan kita doakan juga. Doa jangan malas berdoa ya. Betul. Karena suka pada lupa mama doa. Cuma ingat doa makan doang. Apalagi masalah salat ya. Emberon. Orang salat tidak boleh disuruh. Itu. Baik. Karena lagi salat dia. Baik. Masya Allah, ini banyak sekali ilmu yang kita dapatkan, terutama ini sebagai wanita, bagaimana menjadi wanita yang baik untuk sebagai guru. Nah, Amin, baik, ya Allah. insya Allah akan ditarik kesimpulan oleh guru kita Ustadz Syam dan ditutup oleh doa. Silakan guru. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah Islam itu indah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari apa yang kita pelajari dari guru-guru kita di mimbar Islam itu indah di pagi hari yang berberkah ini, yang pertama, bahwasanya setiap muslim dan muslimah wajib untuk menuntut ilmu dari sampai negeri Cina ataupun sampai tempat yang terjauh. Ketika seseorang sudah wajib untuk menuntut ilmu, sudah tentunya seseorang juga yakni baiknya mengajarkan ilmu tersebut. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik daripada kalian adalah yang belajar Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Maka kalau kita ingin menjadi umat Rasulullah yang terbaik, maka jadilah seorang yang mempelajari Al-Qur'an kemudian mengajarkannya. Jangan jauh-jauh mengajari anak orang lain. Jangan jauh-jauh mengajari orang lain lewat postingan-postingan Instagram misalnya, postingan-postingan di TikTok misalnya. Tapi kita lupa untuk mengajari daripada anak kita sendiri. Maka sibuklah kita mengajari keturunan kita, anak-anak kita, dzurriyyah kita, keturunan kita. Maka itu adalah pengajaran yang terbaik. Banyak orang mengajari orang lain menyindir di statusnya, namun lupa untuk mengajari anak-anaknya bagaimana menjadi anak yang soleh dan soleha. Kemudian yang ketiga, setiap amal kebaikan kita akan terputus. Ya, idza mata ibnu Adam inqata amaluh. Ketika meninggal anak cucu Adam maka terputus seluruh amal kebaikannya. Artinya dia tidak bisa lagi baca Quran, dia tidak bisa lagi bersedekah, dia tidak bisa lagi sholat karena sudah meninggal dunia. Namun ternyata ada pahala yang tidak akan pernah terputus dan salah satunya adalah ilmu yang bermanfaat. Kemudian digabung lagi dengan amalan selanjutnya yaitu sedekah jariah dan juga anak yang soleh yang mendoakan baginya. Bagaimana mungkin anak kita pandai untuk mendoakan kita jikalau kita tidak pernah mengajarkan mereka untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka anak adalah investasi terbaik orang tua di dunia dan di akhirat. Anak itu bisa membahagiakan orang tuanya di dunia, tapi bisa juga menjadi syafaat bagi orang tuanya di akhirat. Betapa banyak orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan istighfar daripada anak-anaknya. Betapa banyak orang tua yang tidak sempurna baca Qur'annya, amalannya tidak sempurna, tapi ternyata disempurnakan oleh anak-anaknya. Dan banyak orang tua yang tidak sempat berhaji, namun dibadal hajikan oleh anak-anaknya. Itu semua jikalau orang tua mampu untuk mendidik anaknya menjadi anak yang bermanfaat dan anak yang soleh. Orang tua meninggal dunia tidak punya rezeki untuk haji waktu itu, namun ternyata anaknya membadalkannya. Tidak mampu untuk akikah waktu itu, namun ternyata anaknya dikasih ilmu dan kemampuan oleh Allah, lalu dia mengakikahkan orang tuanya. Betapa bahagianya menjadi orang tua yang seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbana taqabbal minna innaka
أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا هب لنا من الصالحين يا الله كنونياكن kepada kami keturunan yang saleh dan salihah لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين jikalau engkau memberikan kepada kami keturunan yang saleh dan salihah tentu kami akan menjadi hamba-Mu yang bersyukur Allahumma barik lana fi awladina wa azwajina wa dhurriyyatina واحفظهم ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم يا الله berkahi kami keturunan kami pasangan kami anak cucu kami ya Allah jangan engkau biarkan mereka jangan engkau sesatkan mereka dan ya Allah senantiasalah jaga dan berikan petunjuk kepada mereka dan berikan kami rezeki dari kebaikan mereka wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik jemaah, demikianlah perjumpaan kita di pagi hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ingin berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jemaah yang sudah menyaksikan Islam Itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Adausi, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli